Mau cek kehadiran kalian aja di Zoom-nya untuk materinya hari ini. Minggu depan saja ya Ibu jelaskan materinya. Karena hari ini kalian fokus untuk ulangan tengah semester saja Arseto. Arseto, ada Bu, nggak orang? Iya, ada Bu. Ibu teman absen. Arseto, Reja, kemudian yang lainnya. Coba di kameranya dihidupkan dulu. Ibu mau lihat kalian mengerjakan atau tidak. TS yang sudah Ibu kirim di Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Agnes. Agnes nih hadir nggak? Coba kameranya dihidupkan. Hadir, Bu. Ya, Agnes. Bunga dari 10.3. Dari 10.1 ada berapa orang nih? Lihat dulu. 10.1. Willy. Willy ada. Pepila. Fajar. Sebenarnya Ibu hari ini tadi mau menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tapi itu untuk minggu depan saja ya Ibu jelaskan. Karena waktunya sudah habis. Ibu sambil tunggu kalian di sini ya, di Zoom. Nanti kalau sudah selesai, kasih tahu Ibu, bisa kalian foto. Ada kesulitan nggak untuk soalnya yang Ibu kirim tadi? Sambil Ibu bacakan dulu soalnya. Kelas 11 mulai hari ini pendidikan saya matematika dan kimia. minum. Nah, nomor 1 ini berhubungan dengan manusia purba ya. Manusia purba kan sudah kita bahas materinya, sudah. Ini berhubungan dengan fakta yang membuktikan berhubungan dengan bukti-bukti yang dikonsumsi. Meganthropus itu apa? Kan kita ketahui bahwa manusia jenis Meganthropus ini adalah manusia jenis yang tertua dan yang terbesar ditemukan di Pulau Jawa kemarin. Nah, ciri fisiknya tentu besar ya kemarin. Kemudian yang kedua masih soalnya berhubungan dengan manusia purba juga ini. Kemudian yang ketiga ini sama manusia purba juga. Manusia purba. Nomor 4 sama, nomor 5 sama, nomor 6 sama, sampai nomor 11. Nih. Ini sampai nomor 11 ini masih tentang manusia purba soalnya ya.
Nomor 13 juga masih manusia purba. Karena kita bulan-bulan kemarin kan banyak membahas tentang manusia purba. Jadi Ibu lebih fokus ngambil soalnya lebih banyak ke manusia purba. Dan kalau nggak salah, soal tentang manusia purba ini pernah Ibu kasih ya. Kalau nggak salah di ulangan harian atau apa gitu. Nah, kalau kebudayaan Dongson ini kemarin ada Ibu kirim kalau nggak salah di GCR materinya tentang kebudayaan Dongson. Ini pernah juga Ibu jelaskan kalau nggak salah di pas waktu kita pertemuan terbatas. Nah, masa bercocok tanam juga kalian nggak asing sudah. Masa bercocok tanam pernah juga di Zoom dijelaskan. Nah, nomor 23 ini berhubungan dengan perlengkapan yang digunakan manusia manusia purba ya pada saat bercocok tanam. Kan kalau masa bercocok tanam kemarin itu masih menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana yang terbuat dari batu-batu besar kemarin yang belum dihaluskan. Itu clue-nya. Kalian menjawab. Nah, pengaruh kebudayaan sahun ini Ibu jelaskan minggu kemarin rasanya. Akhir bulan Februari. Dan sahun di Indonesia. Berhubungan dengan apa dia? Harapan Ibu kalian semua bisa mengerjakan ulangan tengah semester ini ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum nanti bisa nyusul ngumpul sampai jam 12 nanti Ibu tunggu. Ini cuman berapa orang nih yang ikut? 45 malah. Bu, Iya, langsung jawab loh nih, Bu. iya langsung dijawab di buku kalian. Nggak usah ditulis soalnya ya, langsung misalnya langsung A ditulis keterangannya apa. 1 sampai 25 itu kemudian nanti kalau sudah selesai semua dipoto, dikirim kembali ke Google Classroom biar bisa koreksi. Tenggatnya kapan, Bu? Kenapa Rosa? Terakhir ngumpul kapan? Hari ini juga terakhir ngumpul. Paling lambat jam 12 nanti Ibu kasih kelonggaran. Biasanya kan selesai itu langsung selesai. Nah, bagi temannya nanti yang nggak ikut, kalian WA lah. Karena Ibu kan nggak punya nomor mereka. Mereka ada yang nggak ikut dalam satu kelas tuh. Iya, Tanpa keterangan bisa lah, Bu. kalau boleh pakai keterangan. Kalau nggak sempat ya nggak apa-apa, usah. Ya, Bu. Makasih. Iya, yang penting mengerjakan ya. Soalnya sangat berpengaruh untuk ujian akhir semester nanti nilainya. Dari 10.1 sampai 10.6, tolong ketua kelasnya ya hubungi temannya yang nggak ikut hari ini Zoom, kasih tahu mereka karena Ibu lihat di sini nggak semua kalian ikut Zoom. Jadi kemungkinan besar ada yang nggak mengikuti UTS hari ini. Absennya ya, jangan lupa absen, tetap kalian isi. Yang untuk materi pengaruh kebudayaan sahun kemarin ada nggak yang mencatat, merangkum? Yang Ibu suruh kalian merangkum. Nanti kalau ada yang merangkum atau mencatat,
bisa kalian kumpulkan ya di classroom berhubungan dengan kebudayaan Baskon Hobi di Indonesia. Kemarin kan mati lampu, jadi kita nggak Zoom. Tapi kalau nggak salah materinya ada di CCL berhubungan dengan pengaruh kebudayaan Baskon Hobi, Dongson, dan Sahun di Indonesia itu. Nah, jadi Ibu kasih tahu sedikit mengenai kebudayaan Baskon Hobi di Indonesia ini. Nah, kedatangan kebudayaan Baskon Hobi di Indonesia ini ternyata dia bersamaan dengan proses migrasi bangsa Papua. Nah, bangsa Papua Melanosoid ya. Pada periode terakhir zaman Neozoikum. Kemudian bangsa Papua memiliki pola hidup setengah menetap ya, setengah menetap atau setengah nomaden. Kemudian mereka tinggal di daerah gua-gua, karang di dekat pantai. Kemudian di tempat ini mereka menggantungkan hidup dari menangkap ikan, kerang, dan binatang-binatang yang ada di sungai maupun di laut. Kemudian kehidupan ini dibuktikan dari peninggalannya, yaitu berupa sampah kerang. Sampah kerang dapur, yaitu Kejoken Mondenger. Itu nama dari peninggalan kebudayaan dari Baskon Hobin pada saat itu. Kemudian selama tinggal di gua, bangsa Papua Melanosoid ini mengembangkan kesederhanaan berupa lukisan binatang dan cap tangan. Nah, lukisan ini ditemukan di Gua Leang, Sulawesi Selatan di wilayah Indonesia. Serta alat-alat batu dari kebudayaan Baskon Hobin ditemukan di Sumatera, juga ada di Pulau Jawa, ditemukan di Nusa Tenggara, sampai ke daerah kita di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Ada kebudayaan peninggalan dari Baskon Hobin ini. Nah, hasil kebudayaannya tadi berupa kapak genggam dari Sumatera, kemudian kapak dari tulang dan tanduk, lekes. Lekes ini berupa alat-alat serpihan yang terbuat dari batu yang masih tajam-tajam dan belum dihaluskan. Itu plakes namanya. Nah, kalau persebaran kebudayaan Baskon Hobin itu melalui jalur Thailand ya, sampai ke Semenanjung Melayu dan di Indonesia. Itu kebudayaan Baskon Hobin, biar kalian tahu. Kemudian ada juga kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ini merupakan kebudayaan zaman perunggu, di mana hasil kebudayaannya itu terbuat dari perunggu Dongson ini. Kemudian penyebaran bangsa Dongson di Indonesia bersamaan dengan gelombang migrasi bangsa Deutero Melayu, yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian keberadaan kebudayaan Dongson ini terlihat dari kesamaan bentuk dan corak hiasan peralatan perunggu yang ditemukan di Indonesia. Kemudian setidaknya ada 56 negara yang ditemukan di Indonesia yang bercorak Dongson ini. Kemudian negara-negara tersebut ditemukan di Sumatera, Jawa, Maluku, di daerah Maluku Selatan ya, kalau daerah Maluku. Itu berhubungan dengan hasil dari kebudayaan Dongson. Kemudian negara ini merupakan hasil kebudayaan zaman perunggu yang paling terkenal di Indonesia karena bentuknya tadi ya sangat unik. Dan juga kalau nggak salah kalian pernah kemarin menggambarkan tentang negara perunggu, fungsinya untuk memanggil hujan kemarin. Kemudian kebudayaan Dongson ini berkembang di lembah Sungai Hong Son, Vietnam. Dan ini bersumber dari kebudayaan Austronesia dan Cina. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian Cit Sarasi dan Paul Sarasi. Nah, di Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa suku Toala
merupakan keturunan bangsa Papua dari Melanosoid. Kemudian pendapat Sarasi bersaudara ini berdasarkan penemuan dari plakes tadi dan ujung mata panah yang bergerigi. Itu berdasarkan penemuan dari penelitian dari Sarasi dan saudaranya. Ada yang sudah selesai enggak? Kalau sudah selesai, boleh kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom.